Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasrah, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Di sini saya akan memaparkan materi dari PowerPoint yang judulnya Komunikasi dalam Olahraga. Adapun agenda stylenya, yang pertama itu definisi komunikasi, kemudian ada proses komunikasi dan tujuan komunikasi, jenis-jenis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau sama-sama. Ini menurut Wirianto tahun 2004 nomor 5. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batas apapun. Berikut ini beberapa definisi tentang komunikasi. Pertama, menurut Alo Liliweri pada tahun 2002 nomor 5, komunikasi merupakan suatu proses atau aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Kemudian yang kedua, menurut Jowett dan Lavelle pada tahun 2007 nomor 31, communication is a process for achieving shared knowledge and mutual understanding. Artinya komunikasi adalah proses untuk memperoleh pengetahuan bersama dan saling pengertian. Kemudian menurut West dan Turner pada tahun 2008 nomor 5, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbolis atau simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Dan ada menurut Burton tahun 2008 nomor 16, communication is the act of expressing or transmitting idea, information, knowledge, thoughts and feelings, as well as understanding what is expressed by other. Artinya komunikasi adalah tindakan mengekspresikan atau mengintransmisikan gagasan, informasi, pengetahuan, pemikiran, dan perasaan serta memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. Kemudian ada menurut Tommy Suprapto tahun 2009 nomor 3. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan berupa lambang, suara, gambar, dan sebagainya dari suatu sumber kepada pesan berupa lambang, suara yang mempunyai sasaran atau audiens dengan menggunakan saluran tertentu. Kemudian ada menurut Heri Susanto tahun 2014 nomor 115. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator atau sender kepada komunikan atau receiver melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Kemudian nomor 7 itu ada menurut Tahrun tahun 2016 nomor 14. Komunikasi adalah proses pembentukan, penyamaan, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Andita Sari pada tahun 2017 nomor 2, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berturut atau berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan definisi dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari penyampai pesan ke penerima pesan melalui audio ataupun visual. Dan proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke yang lain. Maka pengirim menerjemahkan atau enkode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan atau biasanya melalui kata-kata yang diucapkan tapi
kadang-kadang melalui cara nonverbal seperti bahasa isyarat. Kemudian ke penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan atau dekode pesan. Akhirnya penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah, ataupun merasa lega. Secara singkat, proses komunikasi berlangsung kontinu dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Dan ada tujuan dari komunikasi. Nah, tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengejarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan orang untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badannya untuk mengevaluasi seberapa baik prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli. Kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam satu tim. Dan komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi dua cara, yaitu ada interpersonally dan intrapersonally. Biasanya ketika berbicara tentang komunikasi interpersonally, artinya komunikasi melibatkan paling sedikit dua orang dan adanya pertukaran yang bermakna. Pengirim bermaksud untuk mempengaruhi tanggapan dari orang tertentu dan pesan dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan komunikasi intrapersonal atau self-talk dalam komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini merupakan dialog batin dan hal ini sangat penting. Apa yang dikatakan kepada diri sendiri biasanya membantu bentuk dan memprediksi bagaimana bertindak dan melakukan sesuatu. Self-talk juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Seperti contohnya, jika seseorang mencoba untuk menurunkan berat badan dan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia kelihatan lebih ramping dan merasa baik. Pertama, ada komunikasi verbal. Maksudnya komunikasi dengan kata-kata. Komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Dampak pesan akan bergantung pada siapa yang menerima dan apa yang mau diambil dalam waktu itu. Ini menurut Parcell dan Coplon pada tahun 1995. Pada dasarnya, penyampaian pesan harus memiliki waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan komunikasi. Hal negatifnya seperti kerusakan terjadinya karena pesan yang terkirim tidak efektif, tidak diterima atau disalah tafsirkan, dan kadang-kadang hanya masalah kekurangan kepercayaan. Kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal atau biasa disebut dengan komunikasi dengan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan dengan kata-kata dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Berikut yang termasuk dalam komunikasi nonverbal yaitu contohnya pertama ekspresi wajah. Wajah adalah bagian yang paling ekspresif dengan dari berbagai tubuh kita. Karena ekspresi wajah adalah cerminan suasana emosi seseorang, misalnya ekspresi sedih, senyum, marah. Kemudian ada kontak mata. Nah, kontak mata sangat penting dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan. Adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Kemudian ada postur tubuh dan gaya berjalan. Cara orang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak melihatkan ekspresi dirinya.
Kemudian yang kelima, sound atau suara seperti rintihan, menarik napas panjang, tangisan juga merupakan salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Kemudian ada gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Kemudian komunikasi tidak langsung, biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan atau sasaran, ataupun untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya SMS. Kemudian ada komunikasi berdasarkan besarannya sasaran. Komunikasi massa, ada komunikasi kelompok, dan ada komunikasi perorangan, yakni pemberi dan penerima pesan. Sekian yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.